kami, namaku Mary Christian. Belum Pak. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Ini pertama kita dalam kegiatan komunitas literasi belajar di PKBM Sinar Tualan. Sebelumnya kita memulai materi, Ibu mau tanya dulu, sini ada yang belum absen? Sudah absen semua? Sudah? Belum? Ya silakan di absen dulu. Langsung saja kita mulai materi kita, dimana di sini berdasarkan SK Ketua PKBM Sinar Tualan nomor 2 tentang pembentukan komunitas literasi _11 PKBM Sinar Tualan strip ST _11 2023, di mana komunitas kegiatan literasi ini pertama kali dibuka. Ya, langsung saja Ibu mulai materi ini. Sebelum Ibu menjelaskan apa itu komunitas literasi, untuk para siswa-siswa, apakah ada yang tahu apa itu komunitas literasi atau komunitas atau literasinya? Ada yang tahu? Iya, jawab aja. Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan komunitas literasi? Iya. Yaitu sekelompok orang atau masyarakat yang melakukan interaksi pada daerah tertentu sebagai langkah meningkatkan ekosistem literasi. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk teman-teman. Ya, terima kasih yang sudah menjawab apa itu komunitas literasi. Di sini Ibu akan mempersingkatkan apa itu tentang komunitas literasi. Komunitas literasi itu juga memberikan akses atau peluang belajar kepada kita semua, dan di mana termasuk individu dengan berbagai latar belakang seperti kebutuhan dan bahasa. Nah, di sini di mana di dalam dunia semakin multikultural adalah nilai fundamental yang harus dikedepankan seperti itu. Di mana kita mengenal komunitas literasi ini memberikan ruang bagi kita siswa atau siswi dalam meningkatkan pemahaman terhadap literatur melalui kegiatan seperti kita nanti akan membaca, berdiskusi, dan menulis kreatif. Menulis kreatif itu kayak gimana? Menulis misalnya kehidupan kalian sehari-hari, atau seperti kalian tulis kayak biodata gitu loh. Kayak gitu juga sama bercerita tentang kehidupan kalian. Saya seperti ini. Nah, itu juga termasuk komunitas literasi seperti itu. Nah, di sini kita mencondongkan dulu yang pertama-tama komunitas literasi kita akan membaca. Kita bagikan kelompoknya, satu kelompok itu berapa orang, kita bagikan dulu jumlah kita semuanya ada 15 orang. Jadi kita bagikan dalam satu kelompok ada 5 orang. Ya, jadi ada 3 kelompok. Kita bagikan dulu kelompoknya. Di sini bagikan kelompoknya dulu, kita kan sesuai kalian tinggalnya di mana, biar satu kelompok itu satunya nggak bisa hadir. Jadi ada masih teman-temannya yang bisa mewakilkan hadir untuk pertemuan yang akan selanjutnya. Seperti itu. Sini paham komunitas literasi itu seperti apa? Oke, terima kasih. Langsung saja kita bagikan kelompoknya. Kita sebelum bagi kelompok kita sepakatkan dulu pertemuan kita itu kapan aja maunya. Kan seminggunya kan sekali. Harinya mau hari apa? Minggu. Kalau hari Minggu bisa nggak? Nggak ibadah? Jarak. Jadi kayak gimana? Ibu Sabtu aja. Nah, itu kalau Sabtu kita nggak bisa. Iya, Sabtu. Kalau Sabtu nggak bisa. Sabtu sudah ada jadwal hidroponik.
Iya, kan hari Minggu kan libur. Libur hari Minggu. Libur kerja apa ya? Kan pada Minggu, hari bisanya hari Minggu. Kayak gimana? Sepakatannya hari Minggu bisa? Minggu. Ya, bisa hari Minggu. Minggu ya. Ya, Bu. Oke. Kesepakatan kita hari Minggu untuk jamnya sama jam pagi seperti ini. Pagi. Jam 8. Yang ibadah nggak apa-apa? Oh, jarang ibadah, Bu. Ya. Nah, jadi kita kesepakatan dulu ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita hari Minggu jam 8. Oke? Langsung saja kita bagikan kelompok satu kelompok 5 orang. Oke? Sudah semuanya? Sudah dapat kelompok? Ya. Kelompok 1 yang mana? Angkat tangan. Oke. Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, semuanya sudah ada kelompoknya masing-masing. Langsung saja kita memulai di mana komunitas membaca dulu ya. Jadi komunitas baca ini silahkan kalian ambil buku yang ada di pojokan satu kelompok satu orang. Bukan satu orang, satu kelompok dulu, gantian, belum ibu jelas. Sabar dulu. Satu kelompok dulu ke situ. Langsung ambil di rak. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Pembacaannya kalian untuk mencarikan kesimpulan 30 menit waktunya ya. 30 menit dimulai dari sekarang. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Kenalkan nama kami, namaku Mary Christian. Belum Pak. Perkenalkan nama kami, namaku Mary Christian. Namaku Desi. Nama Irawandi. Nama saya Nova. Nama saya Egi. Kami dari kelompok 1. Kami ingin menjelaskan hasil dari kelompok kami. Nama buku Siapa Aku, Apa Bakatku dari bab 1. Judul Siapa Dirimu Sebenarnya. Mengenal diri sendiri adalah fondasi untuk gambaran diri sendiri. Menerima diri sendiri. Sudah Pak. Sekian dari kami. Ada pertanyaan? Silakan temannya lagi kalau ada yang mau dijelaskan dulu sebentar. Dijelaskan aja dulu. Boleh. Yang dimaksud dengan mengenal diri sendiri adalah fondasi untuk mengembangkan diri. Yang dimaksud dengan mengenal diri sendiri, mengenali pola dirimu dalam respon sebuah keadaan. Setelah mengenal dirimu sendiri, harap kamu bisa menerima dirimu sendiri. Menerima diri sendiri berarti jujur terhadap diri sendiri tentang sampai di mana kekurangan dan kemampuanmu. Menerima diri sendiri, persetujuan dengan dirimu sendiri dalam mengapresiasi, mengesahkan, menerima, dan mendukung siapa kamu di setiap peristiwa. Meski bagian-bagian yang kamu suka, pada akhirnya kamu ubah sendiri. Pemaparan dari kelompok 1 sudah selesai. Untuk kelompok yang lainnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, Apa kesimpulan dari bab itu? Tentang mengenal dan menerima diri sendiri. ya. Terima kasih kepada kelompok 1 sudah berani maju dan tampil di pertemuannya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2.
Selamat Kirwandi. Saya Mustaja Hena Putri. Zahra Sifa, Maria Yovita Soy. Bapak ada Putra. Di sini kami akan menceritakan dari buku yang berjudul Sayangi Dirimu, Berhentilah Menyenangkan Semua Orang. Di sini kami mempunyai kesimpulan tentang cerita terlalu banyak tidur merampas hak orang lain, yaitu ada seorang ibu yang berimajinasi tentang sihir untuk menidurkan anaknya karena anaknya terlalu nakal atau bagaimana. Yang ada ya. Terus nangis. Ya pokoknya kalau yang punya anak pasti tahu lah gimana kalau Siapa? di kehidupan sehari-hari anaknya kelakuannya kayak gimana. Dan dari teks yang dibaca, Yang belum punya anak. Pertanyaannya dijawab ya. Ya. Kenal untuk menjawabnya. seorang ibu berimajinasi tentang sihir seorang sosok peri yang membawakan seteko sihir untuk memberi rasa ngantuk kepada anaknya sehingga bisa tidur dan ibunya bisa beristirahat juga gitu. Dan dari seteko sihir itu seharusnya dibagi adil kepada anaknya atau dalam satu keluarga harus dibagi adil, tapi ibunya menghadapi situasi yang berbalikan. Ibunya memberikan seteko sihir itu terlalu berlebihan kepada anaknya sehingga anaknya tidur sampai lupa bangun dan akhirnya ibunya pun tidak mendapatkan waktu untuk istirahat. Ketika ibunya ngantuk, anaknya bangun dan ibunya tidak bisa beristirahat atau tidur siang. Sekian dari kami, dari teman-teman. Ada yang mau menanyakan? Apa ada yang punya pertanyaan? Silakan, sama kelompok. Kenapa sama kelompok ini? Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin bertanya apa yang dimaksud dengan merampas hak orang lain itu seperti apa? Kan di sini dijelaskan anaknya terlalu banyak tidur sehingga ibunya kan merampas waktu tidur siang ibunya gitu. Kehilangan waktu. Kehilangan waktu. Jadi Kehilangan ibunya waktu kehilangan tidur waktu siang. untuk tidur. Pas ketika ibunya mau tidur, anaknya pun bangun. Jadi akhirnya ibunya pun tidak bisa tidur lagi. Gimana? Dan dia malah Sudah jelas? sudah katanya. Ya. Sudah, terima kasih kepada untuk kelompok 2. Terima kasih untuk penjelasannya dan pemaparannya. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, terima kasih pada kelompok 2. Silakan kelompok 3 untuk memaparkan kesimpulannya. Ya, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebijakan, dan Salam Sejahtera. Kami dari kelompok 3 terdiri atas Rahel, Ramadhani, Nisa, dan Fadil. Perkenalkan, saya sendiri Elvina Sani. Saya pembicara dari kelompok 3. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit rangkuman bab 1 dari sebuah buku Berani Berubah untuk Hidup yang Lebih Baik. Dalam bab ini terdapat 4 unsur penting. Yang pertama yaitu arti sebuah kepribadian, yang kedua berkenalan dengan diri sendiri, ketiga hal buruk dalam diri individu, dan yang terakhir hal baik dalam diri individu. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang arti sebuah kepribadian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi 5, terdapat beberapa arti kata pribadi, yaitu keadaan manusia sebagai perseorangan, keseluruhan sifat yang merupakan watak seseorang. Sedangkan arti kepribadian, yakni sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang atau suatu bangsa yang membedakan dari orang atau bangsa lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan unsur kedua, yaitu berkenalan dengan diri sendiri. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, dirimu yang sebenarnya adalah apa yang kamu lakukan saat orang lain tidak melihatmu. Saat orang lain tidak melihatmu, ada banyak cara untuk mengenali diri sendiri.
Masing-masing individu memiliki cara yang berbeda, namun intinya mengenali diri sendiri artinya mengenali kekurangan dan kelebihan. Next, unsur ketiga yaitu hal buruk dalam diri individu. Seringkali kita membenci seseorang secara tidak sadar, kita memedulikan kesalahan atau kekurangan yang ada pada diri kita. Kita memandang seorang seolah di depan kita tak pernah melakukan hal baik. Begitulah sifat buruk manusia. Dan yang terakhir, hal baik dalam diri individu, seseorang yang sudah mengenali kemampuan atau keunggulan dirinya sendiri dapat dengan mudah memperbaiki kesalahan dan kelebihan yang dimiliki tersebut. Oleh karena itu, mari kita kenali diri sendiri, baik dari kelemahan maupun kekurangan yang dimiliki. Dengan begitu, resolusi memperbaiki diri setiap pergantian tahun tidak akan menjadi wacana belaka. Orang yang hebat bukanlah orang yang memiliki kekuatan atau kekuasaan sehingga ditakuti oleh orang banyak. Orang hebat adalah ia yang tahu berani mengakui kesalahan sendiri. Sekian dari saya. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Persilakan untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang ingin mau bertanya kepada kelompok 3. Bisa dibacakan perikop yang pertama. Unsur. Yang pertama, Ya. arti sebuah kepribadian. Menurut Kamus Besar, kata pribadi yaitu keadaan manusia sebagai perseorangan keseluruhan sifat-sifat yang merupakan watak seseorang. Sedangkan kepribadian suatu sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang atau suatu bangsa yang membedakan dari orang atau bangsa lain. Bagaimana? Jelas? Yuk, dari kelompok 1 untuk kelompok 2. Ada yang mau ditanyakan? Perhatikan ya. Ya, dulu. Ya. Ya? Contoh sikap hakikinya gimana? Contoh sikap hakiki yang tercermin pada sikap seseorang banyak. Ada sifat baik, sifat buruk. Kalau sifat baik yang sudah dijelaskan tadi, sifat baiknya yaitu kemampuan seseorang mengenali keunggulan dirinya dan dapat dengan mudah memperbaiki kesalahannya. Sifat buruknya seringkali membenci seseorang tanpa melihat kebaikan yang seseorang itu lakukan. Apakah jelas? Ya, terima kasih pemaparannya untuk kelompok 3. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Jadi kesimpulan keseluruhan dari kelompok 1 dan kelompok 2 yaitu tentang mengenal diri sendiri, dalam kehidupan kita atau mengenal diri kita, gimana sih kita ini orangnya, kayak gitu. Dan dimana di kelompok 1 juga sama, mengenal tentang diri sendiri. Dan kelompok 2 tentang kepercayaan atau menangani tentang perilaku orang tua ke anak, kayak gitu ya tadi. Dan kelompok 3 yaitu tentang kepribadian atau tentang sama diri sendiri juga. Nah, kayak gitu. Jadi kesimpulan keseluruhannya, kita harus mengenal apa sih diri kita, kayak gimana sih kita, kayak gitu. Kesimpulan dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, terima kasih pemaparannya. Dilanjutkan kita dengan mengisi refleksi. Mimpimu juga cita-cita generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Terima kasih untuk kegiatan kita pada hari ini. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. PKBM Sinar Tualan. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Cukup sekian pemaparan dari Ibu. Billahi taufiq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.